Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sunan Derajat merupakan salah satu anggota dari Wali Songo atau Wali Sembilan. Nama asli Sunan Derajat yaitu Raden Kosim, yang mana Sunan Derajat ini adalah putra kedua dari Sunan Ampel. Sunan Derajat memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, dan hal ini dirasakan oleh rakyat-rakyatnya. Selain itu, Sunan Derajat juga sangat bijaksana. Hal ini terlihat dari usahanya untuk mensejahterakan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di sekitar daerah Paciran, Lamongan. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Derajat tidak hanya menggunakan strategi mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, Sunan Derajat juga ahli dalam bidang kesenian. Bahkan Sunan Derajat yang menjadi pelopor terciptanya melodi orkestra gamelan Jawa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim yang lahir pada tahun 1470 Masehi. Namun Sunan Derajat ketika masih muda sering dipanggil dengan nama Raden Syarifuddin oleh orang-orang. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel. Ibu Sunan Derajat yaitu Dewi Condrowati atau biasa disebut dengan Nyai Ageng Madila. Sunan Derajat masih satu saudara dengan Sunan Bonang. Selain itu, Sunan Derajat ini juga termasuk cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi anak dari ulama besar Persia bernama Syekh Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Meski memiliki keturunan yang bagus, Sunan Derajat tidak semena-mena, justru menjadikannya sebagai jalan untuk memudahkan dirinya menyebarkan agama Islam. Sunan Derajat memiliki keturunan yang sangat baik. Bahkan ibu Sunan Derajat, Dewi Condrowati, merupakan putri dari Arya Teja, yang mana ayah Dewi Condrowati ini masih memiliki nasab dari Ronggolawe. Selain waktu kecil dipanggil Raden Syarifuddin, Sunan Derajat ini juga memiliki gelar Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan oleh Raden Patah atau Sultan Demak pertama. Selain itu juga masih banyak gelar lainnya yang diberikan kepada Sunan Derajat seperti Sunan Muria Pada, Maulana Hashim, dan Syekh Masakeh. Sunan Ampel memang selalu membekali anak-anaknya seperti Sunan Bonang dan Sunan Derajat dengan ilmu agama di pondok pesantren. Tak hanya berhenti di situ, Sunan Derajat juga pernah menimba ilmu agama dari Sunan Gunung Jati atau murid dari ayahnya yang berada di Cirebon. Sunan Gunung Jati ini ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Ketika Sunan Derajat menimba ilmu agama di Sunan Gunung Jati Cirebon, beliau sering dipanggil dengan nama Syekh Syarifuddin. Kedatangan Sunan Derajat datang ke Cirebon yaitu untuk belajar ilmu agama. Namun beliaulah yang membantu Sunan Gunung Jati menyebarkan dakwah di Cirebon. Hingga akhirnya Sunan Derajat menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiyah dan dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Murian. Selain itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu, tertua di desa Jelak. Karena beliaulah yang sudah menolong Sunan Derajat ketika terdampar menuju ke pesisir Gresik dalam perjalanan dakwahnya. Setelah menikah dengan Nyai Kemuning, Sunan Derajat juga menikah dengan putri dari Raden Surya Dilaga, seorang adipati di kawasan Kediri yang bernama Nyai Retno Ayu Chandrawati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sunan Derajat adalah salah satu anggota dari Wali Songo atau Wali Sembilan. Sunan Derajat merupakan wali yang terkenal akan kecerdasan yang dimilikinya. Setelah Sunan Derajat sudah menguasai ilmu agama Islam, kemudian beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Namun beliau mengalami musibah ombak besar ketika mengarungi lautan, sehingga perahu yang ditumpanginya tenggelam dan terdampar di pesisir Lamongan. Menurut sejarah Wali Songo, setelah Sunan Derajat belajar agama dengan ayahnya Sunan Ampel, setelah itu beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di daerah pesisir Gresik dengan menggunakan perahu.
beliau mengarungi lautan agar bisa sampai ke pesisir Gresik. Namun ketika dalam perjalanan, perahu yang ditumpangi dihantam oleh ombak yang sangat besar, hingga akhirnya perahu tersebut tenggelam. Untuk menyelamatkan dirinya, Sunan Derajat hanya bertahan dengan berpegangan pada dayung perahu, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh ikan cucut dan ikan talang atau cakalang, dan dibawa ke daratan di pesisir Lamongan. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari selamatnya Sunan Derajat yang diselamatkan oleh ikan. Peristiwa yang dialami oleh Sunan Derajat ini memang hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus yang diselamatkan oleh ikan hiu yang sangat besar. Hikmah yang bisa diambil dari peristiwa tersebut yaitu ikan yang tidak pernah terlepas dari lingkungannya, air. Maka dari itu setiap manusia juga tidak boleh terlepas dari tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, ketika ada seorang yang mengalami keterbelakangan, bodoh, miskin, atau sebagainya di lingkungannya, maka kita harus menolongnya. Sebagai manusia yang hidup bersosial, seharusnya bisa lebih peka, bisa membaca, mendengarkan, dan mencari tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Ketika terdampar di lautan karena perahu yang ditumpanginya tenggelam, akhirnya Sunan Derajat diselamatkan oleh dua ikan. Kemudian kedua ikan tersebut membawa Sunan Derajat ke daratan. Daerah tersebut dikenal dengan Desa Jendak, Banjarwati. Kejadian yang menimpa beliau ini terjadi sekitar tahun 1485 Masehi. Tibanya Sunan Derajat di Desa Jendak langsung disambut dengan hangat oleh Mbah Mayang Madu selaku ketua kampung tersebut. Sebelum Sunan Derajat datang, Mbah Mayang Madu sudah masuk Islam berkat bantuan pendakwah dari Surabaya. Hingga akhirnya Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di Desa Jalak. Sunan Derajat juga menikah dengan putri Mbah Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Di desa ini beliau mendirikan sebuah surau yang akhirnya berkembang pesat hingga akhirnya menjadi sebuah pondok pesantren yang sangat besar untuk mengaji ratusan penduduk di sana. Awalnya Desa Jelak hanya desa kecil dan terpencil, namun dengan berdirinya pondok pesantren ini, kini Desa Jelak menjadi desa yang berkembang dan ramai. Seiring desa tersebut dikenal dengan Desa Banjarayar. Kurang lebih setelah setahun tinggal di Desa Jelak, Sunan Derajat memutuskan untuk mencari tempat dakwah lain dengan lokasi yang lebih strategis, lebih tepatnya sekitar 1 km ke arah selatan dari Desa Jelak. Di kawasan itulah Sunan Derajat membuka lahan baru yang masih berupa hutan belantara. Agar bisa menempati lahan tersebut, Sunan Derajat meminta izin kepada Sultan Demak I, yang mana pada saat itu dibantu oleh Sunan Bonang. Hingga akhirnya pada tahun 1486 Masehi, Sultan Demak I memberikan tanah tersebut. Sunan Derajat memiliki wilayah tersebut karena lokasinya sangat strategis, karena ketika musim hujan jauh dari banjir. Selain itu, alasan Sunan Derajat memilih gunung yaitu dipercaya lebih dekat dengan Allah. Konon pada saat pembukaan lahan tersebut, banyak sekali makhluk halus yang marah dan tidak terima jika kediamannya ditempati, sehingga banyak makhluk halus yang meneror warga dan parahnya lagi menyebarkan penyakit. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Sunan Derajat bisa mengatasinya. Proses pembukaan lahan tidak membutuhkan waktu yang sedikit, hingga akhirnya beliau beserta pengikutnya mendirikan pemukiman seluas 9 hektar di lahan tersebut. Sedangkan kediaman beliau berada di daerah sisi selatan perbukitan yang dinamai dengan Dadem Duwur. Petunjuk pemilihan tempat kediaman ini disampaikan oleh Sunan Giri melalui mimpinya. Kini Dalem Duwur ini menjadi kompleks pemakaman di bagian barat tempat tinggalnya. Sunan Derajat membangun sebuah masjid yang mana masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah dan pusat dakwah, dan Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya di daerah tersebut. Sunan Derajat memang wali Allah yang terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan dengan kecerdasannya tersebut, Sunan Derajat bisa memegang kendali otonomi atas wilayah perdikan Derajat selama 36 tahun melalui Kerajaan Demak.
Dengan kesuksesannya memegang kendali otonomi tersebut, masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Kadrajat atau terangkat derajatnya. Dari sebutan itulah muncul nama Sunan Derajat yang dikenal dengan hingga sekarang. Masyarakat pada umumnya memang akan sangat progresif ketika ada perubahan dalam budayanya. Sunan Derajat memiliki strategi penyebaran agama Islam yang tepat untuk mengatasi hal-hal tersebut. Adapun berikut ini metode dakwah Sunan Derajat. Yang pertama, menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Strategi yang digunakan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Strategi yang digunakan Sunan Derajat agar bisa menjadi bagian terpenting dalam masyarakat yaitu dengan menikahi putri-putri dari petinggi desa. Dengan cara tersebut, beliau bisa lebih mudah untuk mengajak pemimpin dan rakyatnya masuk dalam agama Islam. Dengan cara tersebut, beliau lebih mudah untuk mengajak orang-orang kaya untuk menginfakkan sebagian hartanya. Cara lain yang digunakan Sunan Derajat yaitu dengan menyembuhkan warga yang sakit melalui doa dan ramuan tradisional, sehingga masyarakat bisa lebih mudah diambil hatinya. Tak hanya itu, Sunan Derajat juga terkenal akan kesaktiannya. Kesaktian yang dimiliki Sunan Derajat ini memang sudah sangat terkenal. Kesaktiannya yang diperlihatkan yaitu dengan terciptanya sebuah sumur bernama Sengsanga karena berada di daerah Sumenggah. Menurut cerita, sumur ini diciptakan dari umbi hutan yang dicabut dan tanahnya memancarkan air bening. Air dari sumur inilah yang digunakan para pengikutnya untuk menghilangkan dahaga selama perjalanan. Yang kedua, mengayomi masyarakat. Setelah pembukaan lahan baru untuk dakwah penyebaran agama Islam, Sunan Derajat selalu memperhatikan rakyatnya agar perkampungan tetap aman serta untuk melindungi rakyatnya dari gangguan makhluk halus yang sering meneror warga. Beliau sering melakukan ronda atau mengitari perkampungan di malam hari. Perhatiannya kepada penduduknya ini dibuktikan dengan kebiasaannya setelah sholat asar, sering berkeliling untuk mengingatkan penduduk agar menghentikan pekerjaannya. Selain itu, untuk mengajak penduduk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Yang ketiga, mengentaskan kemiskinan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan rakyat. Jiwa sosial yang dimiliki Sunan Derajat memang sangat tinggi. Perhatian Sunan Derajat kepada rakyatnya ini berupa kedermawanan, solidaritas, gotong royong, menciptakan kemakmuran, dan mengentaskan kemiskinan. Setelah hal itu sudah tercapai dan sudah bisa mengambil hati masyarakat, Sunan Derajat baru memberikan ajaran dan pemahaman tentang Islam. Yang selanjutnya dengan kearifan dan kebijaksanaan. Metode yang digunakan Sunan Derajat untuk menyampaikan agama Islam yaitu dengan menggunakan cara yang bijak dan sama sekali tidak memaksa. Pendekatan yang digunakan beliau yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan pesantren, pengajian-pengajian di masjid, dan memberikan petuah untuk berbagai masalah yang dihadapi rakyatnya. Fatwa yang sering diberikan Sunan Derajat kepada rakyatnya yaitu agar tidak saling menyakiti baik secara perkataan atau perbuatan, serta tolong-menolong terhadap sesama. Yang selanjutnya melalui kesenian tradisional. Metode lain yang digunakan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam yaitu dengan melalui kesenian tradisional. Lebih tepatnya, beliau menyampaikan petuah menggunakan tembang pangkur yang diiringi dengan alat musik gamelan. Selain itu, Sunan Derajat juga sangat ahli dalam bermain musik. Hal ini terbukti dengan adanya seperangkat gamelan Singo Mengkok yang kini disimpan di Museum Sunan Derajat. Lebih tepatnya berada di sebelah timur kompleks pemakaman. Strategi selanjutnya lewat pitutur sosial. Cara terakhir yang digunakan Sunan Derajat untuk menyebarkan agama Islam yaitu dengan mengajarkan bagaimana cara hidup sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu. 4 pokok ajaran dari Sunan Derajat yang diberikan kepada rakyatnya sangatlah simpel dan sampai sekarang masih diingat, yaitu berikan perangkat pada orang buta, berikan pakaian pada orang telanjang, berikan makanan pada orang kelaparan, dan berikan payung pada orang kehujanan.
Sunan Derajat tinggal di dalam dubur kurang lebih 36 tahun hingga habis sisa hidupnya. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Letak makam beliau berada di belakang dan terletak di posisi paling tinggi. Di dekat makam ini juga terdapat museum peninggalan Sunan Derajat. Selama masa hidupnya, di museum ini tersimpan rapi kumpulan tembang pangkur, dayung perahu yang pernah menyelamatkannya, dan gamelan. Itulah ulasan singkat mengenai Sunan Derajat, mulai dari historis perjalanan dakwah hingga peninggalan-peninggalannya. Sunan Derajat ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan semoga video ini bermanfaat. Semoga yang menonton video ini mendapat berkah dari Sunan Derajat dan dipertemukan dengan beliau di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.